Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kama tasbihaka wallahu ta'atih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Alhamdulillah, mempelajari dari sirah, mengetahui daripada kisah, bukan sembarang kisah atau dikatakan dongeng, tapi sejarah riwayat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang paling erat hubungan dan kerohanian orang yang beriman dengan nabinya, yang paling tahu sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan momen bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kita setiap malam menyambung daripada hubungan tersebut, ruh ke ruh, untuk mendapatkan keberkahan pemimpin daripada umat manusia, pemimpin daripada semua yang diciptakan Allah, pemberi syafaat untuk orang-orang yang memerlukan syafaat dan pasti memerlukan syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lebih kuat, lebih mendalam, lebih terkoneksi, lebih dekat, baik itu jasad ataupun ruh kita dengan beliau insyaallah ta'ala. Sampai kepada perjanjian Bai'atul Aqabah yang dilakukan olehnya orang-orang Ansor, dihadiri kurang lebih 40-an orang-orang yang beriman dari perjanjian Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan Nabi SAW telah mengambil janji-janji untuk mereka ketika perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan orang-orang yang beriman meninggalkan kota suci Mekah menuju ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Tentunya orang-orang kafir musyrik dari bangsa Quraisy tidak henti-henti mereka untuk menyakiti, memutus, menghalangi dan membatalkan apa yang disyiarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana diri kita, hawa nafsu kita tidak henti-henti membujuk, berusaha, berupaya menghentikan untuk hati kita memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW dari malam ke malam selama 40 malam ke depan, dan ini malam ke-30. Maka nafsu pun seperti halnya orang-orang musyrik menghentikan dakwah Nabi, tapi nafsu kita menghentikan niat kita untuk menghadiri majelis yang di situ dibacakan sejarah Nabi. Tujuannya supaya kita punya hati tidak memiliki keterikatan. Ya. Beda antara hati yang ada terikat dengan Nabinya Muhammad dengan hati orang yang hanya sebatas mengetahui. Ya. Orang yang mengetahui ya hanya mengetahui begitu saja. Tapi kalau orang yang mempunyai ikatan dengan yang dia ketahui, mesti dia akan membahagiakannya, dia akan meneladaninya, dia akan mengikuti ajakannya, dan sungguh sebaik-baik teladan dan ajakan yang paling mulia apa yang berasal dan bersumber dari Nabi kita Muhammad.
Oleh karena itu dikatakan para ulama, orang yang paling kenal nabinya Muhammad adalah mereka yang paling tahu bagaimana sejarah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pemahaman, Allah memuliakan kita insyaallah. Allah jadikan kita punya ruh selalu kuat ikatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu rabbi wassalamu alaihi. Ketika turun perintah dari Allah untuk umat Nabi yang telah beriman berhijrah keluar dari kota Mekkah, tidak terkecuali Nabi Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Perintah untuk beliau belum mengikuti keadaan orang yang beriman yang selalu disakiti dari kalangan mereka mukmin yang lemah, yang tidak memiliki wali ataupun yang menjaga melindungi mereka. Maka Allah memberitakan kepada orang beriman hendaknya berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Oleh sebab itu Nabi memberikan kepada kaum Ansor yang beriman dengan baiat, namanya perjanjian, yang kelak nanti ketika Nabi sudah sampai di Madinah mereka dipersaudarakan. Dikatakan uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam dar hijratihi bisifatin tajma'ul Madinah wa ghairiha. Nabi itu diperlihatkan Allah di dalam mimpinya yang kita pahami dan kita yakini bahwasanya mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Apa yang didapatkan Nabi di dalam mimpinya? Yang diperlihatkan, Nabi melihat tempat hijrahnya beliau dengan ciri-ciri, tanda-tanda dan sifat-sifat yang ada pada kota Madinah. Atau ciri-cirinya banyak pohon kurma. Tanda-tanda daripada kota Madinah itu banyak daripada tumbuh-tumbuhan. Dan yang dimaksudkan tentunya adalah kota Madinah itu sendiri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin pertama untuk para sahabat yang terlebih dahulu berhijrah ke Madinah. Dan Nabi tetap berada di kota Mekah. Nah, hijrah pertama yang dilakukan oleh sahabat Nabi ke Habasyah, kemudian kembali lagi ke Mekah ketika mendapat kabar Islam sudah berkembang di kota Mekah. Kemudian itu menjadi tidak betul beritanya, balik lagi terjadi hijrah Habasyah yang kedua. Di antara yang ada di dalam peristiwa hijrah tersebut Abu Salamah. Abu Salamah adalah suami daripada Ummu Salamah yang kelak menjadi Ummul Mukminin, istri Nabi setelah wafat Abu Salamah. Termasuk orang yang pertama hijrah ke kota Madinah. Abu Salamah dan Ummu Salamah ini ketika suaminya hijrah, Ummu Salamah itu ditahan oleh keluarganya. Keluarganya tidak mengizinkan dia untuk ikut keluar. Dipertahankan oleh orang tuanya, keluarga besarnya, dipisahkan antara suami dengan istri. Pergi dan hijrah ini Abu Salamah tidak berjumpa dengan istrinya selama kurang lebih 1 tahun. Hingga setiap hari Ummu Salamah itu keluar ke gerbang pintu kota Mekah hanya menanti ketibaan daripada sang suami untuk menjemput. Namun tidak kunjung juga datang tiap hari. Ya, Anda bayangkan setiap hari ke gerbang pintu kota Mekah itu cuma untuk berharap suaminya tiba menjemputnya, mengajaknya atau menculiknya bahasa
bahasa lebih simpel, dan kabur mereka suami istri. Tapi tidak kunjung didapatkan hal tersebut hingga luluh hati orang-orang yang mengekang Ummu Salamah ini hingga memperbolehkan dia anaknya untuk menyusul suaminya. Sudah kita lalui ya, daripada sejarah atau kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah ini, bagaimana beliau itu diceritakan oleh sang istri mimpi melihat ada bulan mendatangi beliau Ummu Salamah. Kemudian diceritakan ke suaminya Abu Salamah, dan dia mentakwilkan, mentakbirkan isi mimpi yang didapati sang istri. Kemudian, jika betul apa yang kau lihat, kamu akan mendapati tidak lama lagi suamimu meninggal dan kamu akan menikah lagi. Lalu sakit Abu Salamah, meninggal dunia setelah mendapatkan satu ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami dapat ilmu dari hadir majelisnya Nabi, lalu ilmu tersebut diberitahukan kepada sang istri. Bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat di majelisnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang tertimpa musibah yang Allah datangkan sebagai bentuk ujian untuk melihat iman mereka kepadaku, kata Allah, lalu hamba tersebut yang terkena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja, mengembalikan setiap perkara yang didapatnya kepada Allah, kata Rasulullah, maka apa yang dipintanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dihafal ini oleh Ummu Salamah saat mendapatkan musibah itu, meninggal suaminya. Beliau teringat akan nasihat dan ilmu yang didapatkan dari suami, yang didapatkan dari Nabi. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu ditambah dengan doa, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada suamiku, sabarkan aku, dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari apa yang aku dapatkan. Maka diamalkan itu oleh sang istri. Selesai masa iddah, ternyata Allah mengabulkan doa Ummu Salamah dilamar Nabi, diterima oleh Ummu Salamah karena doa yang diajarkan Nabi kepada sang suami, suami mengajarkan kepada istri. Nah, ini pentingnya salah satu poin yang mesti ada pada kita dari setiap ilmu yang kita dapatkan di majelis ta'lim, layak untuk kita kasihkan hadiah sebagai hadiah untuk orang rumah, sebagaimana yang dicontohkan ini oleh para sahabat Nabi ya. Mereka dapat ilmu dari Nabi, dikasih tahu kepada suami atau anak, atau yang di rumah bertanya kepada suami yang baru datang dari majelis, apa yang kamu dapatkan di majelis. Maka si suami pun memberitahukan yang kudapatkan kebaikan ini ya. Diamalkanlah oleh si istri, dan dia berdoa agar diberikan yang lebih baik daripada apa yang didapatkan, digantikan dengan yang lebih baik. Meninggal suaminya, digantikan Allah dengan yang lebih baik. Ternyata yang lebih baik adalah Nabi Muhammad SAW dan menjadi istri beliau. Ini termasuk yang hijrah pertama ke Madinah. Kemudian diantara yang hijrah pertama ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini yang mengajarkan kaum Ansor yang masuk Islam, yang masih sedikit, tentang syariat, perintah dari Nabi, mengajarkan Islam untuk mereka. Hingga banyak daripada kaum Ansor yang ada di Madinah memeluk Islam dan siap untuk menyambut, melindungi, memenuhi isi perjanjian Bai'atul Aqabah yang kedua. Di antara yang ikut hijrah dari kota Madinah minal muhajirin. Kenapa dinamakan muhajir? Karena orang yang berhijrah dari satu tempat ke satu tempat, itu namanya hajar.
Kalau muhajir itu orangnya. Kalau muhajir orangnya. Seperti Anda setiap malam berhijrah dari rumah Anda ke sini malam ini. Ya. Besok nanti ente hijrah lagi. Habis ini ente hijrah lagi balik ke rumah. Artinya hijrah di zaman Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah di zaman kita dari maksiat kepada taat, dari perbuatan dosa berhijrah kepada yang mendatangkan pahala. Jadi hakikat hijrah bagi kita tetap didapatkan sebagaimana hijrah yang didapatkan mereka as-sabiqunal awwalun, ya, minal muhajirin ilal ansar ilal Madinah. Di antaranya Ayyash ibn Rabi'ah. Ayyash ibn Rabi'ah ini sepupu Abu Jahal sekaligus saudara susuan. Ini Ayyash bin Rabi'ah ini dijemput langsung sama Abu Jahal untuk ditarik kembali ke kota Mekah. Kenapa? Karena ibunya bersumpah kalau Ayyash tidak kembali ke kota Mekah, maka aku akan menjemur diriku di terik matahari sampai tiba waktu malam dan tidak akan merapikan rambutku dengan sisir. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, nggak mau, pokoknya jemur dah. Sampai anaknya balik meninggalkan Nabi Muhammad. Abu Jahal menjadikan ini kesempatan untuk menarik kembali adiknya sekaligus sepupunya. Datang ke Mekah Madinah, lalu berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Umar menguatkan agar tidak mendengarkan daripada kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal karena itu semua bohong. Artinya bohong di sini kata Umar, tidak bakal kuat ibumu melakukan hal tersebut. Bersumpahlah dia bagaimana, namanya orang kalau lapar pasti, kalau orang haus pasti minum. Ya. Jadi sumpahnya itu dia makan sendiri. Tapi memang Ayyash ini memiliki hubungan yang kuat dengan sang ibu. Tidak tega mendengar, akhirnya balik dia ke Mekah. Ya, dia balik ke Mekah dan Umar tidak bisa menghalangi karena saat itu Nabi SAW masih di kota Mekah, belum dapat perintah hijrah. Betul, belum sampai, baru beberapa hari tidak kuat ibunya berjemur. Ya, dia bersumpah tidak mau sampai anaknya balik, aku akan berjemur, tidak mau bersisir, tidak mau makan, tidak minum. Ujung-ujungnya tidak kuat, panas betul kota Mekah saat itu, masuk rumah berteduh. Ya, sumpah nggak mau makan, ketika datang lapar ujung-ujungnya dia langgar sumpahnya. Sumpah tidak mau minum, ketika datang haus dia langgar sumpahnya, akhirnya minum. Sampai di Mekah akhirnya Ayyash diborgol kakinya, dipenjara sama Abu Jahal. Nyesel dia, kenapa ndak aku ikuti omongan Umar. Umar mengatakan yang betul, Ayyash, ndak ada yang namanya orang sanggup berjemur, nggak ada orang yang sanggup ndak makan, ndak ada orang yang sanggup tidak minum, semua itu adalah politiknya saja. Jangan kau dengarkan kata Abu Jahal ini, hingga kau punya hati luluh dan ikut kembali ke kota Mekah, akhirnya kau tidak bisa lagi balik ke kota Madinah. Tapi karena Ayyash punya hubungan kuat dengan ibu, ketika dibohongi, baru dia menyesal dan memahami ucapan Umar bin Khattab betul. Termasuk Umar bin Khattab 20 orang daripada orang yang beriman yang pertama hijrah ke kota Madinah sembunyi-sembunyi di malam hari menjelang pagi saat orang-orang masih tidak ada kegiatan dan aktivitas, masih pada nyenyak tidur. Mereka keluar bawa bekal secukupnya karena mereka betul-betul memegang dan menjalankan perintah dari Allah melalui Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Makanya di antara hadis Nabi yang sangat populer, Sahih Muslim Bukhari yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab secara langsung, siapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi orang yang berhijrah cuma untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang dinikahinya, ya maka dia akan mendapatkan dunia dan perempuan yang dinikahi. Dunianya tidak memiliki nilai akhirat karena tidak ada di dalam hijrahnya untuk urusan dunia itu Allah dan Rasul. Atau mendapatkan istri dengan menikah, dia tidak mendapatkan Allah dan Rasul karena tujuannya menikah hanya ingin mendapatkan perempuan yang dia ingin nikahi. Tapi beda orang yang paham di dalam pernikahan, niat nikah itu untuk apa, maka dia akan mendapatkan di setiap waktu yang berjalan dan berlalu dari hubungan suami istri, semua bernilai pahala. Jadi penting itu masalah nih, niat. Semua diam-diam di waktu gelap kecuali Umar bin Khattab. Dalam riwayat beliau hijrah tidak seperti umumnya orang-orang yang beriman, yang paling berani terang-terangan, ya. Yang paling berani Umar bin Khattab. Pedang sudah disiapkan, tombak anak panah di tangan kanan, megang tombak di tangan kiri. Orang yang mukmin hijrah di malam hari di kegelapan, Umar bin Khattab di waktu terang. Dengan perlengkapan perang yang sudah ada di tubuhnya, dia mendatangi Masjidil Haram. Tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali. Setelah tawaf, sholat sunnah 2 rakaat menghadap kiblat. Adapun pembesar kafir Quraisy nonton aja, karena dia tahu yang tawaf ini Umar bin Khattab. Setelah selesai, setiap suku-suku yang sedang kumpul di sekitaran Dar Nadwah dan Ka'bah didatangi Umar. Aku hari ini hijrah, kata Umar, ke Madinah. Datang lagi ke suku yang berikutnya, perkumpulan yang kedua. Aku mau hijrah ke Madinah. Diam aja mereka. Tapi kalau selain Umar bin Khattab, bahaya, mereka ditangkap, dipenjarakan, ya, disiksa bahkan. Makanya mereka keluarnya diam-diam malam-malam di kegelapan. Datang lagi ke kelompok yang berkumpul di dekat-dekat Ka'bah, aku hijrah ke Madinah, kata Umar. Muyok juga kali Umar. Masa datangi satu-satu. Dia naik ke tangga Ka'bah dan teriak, Ayuhan nas, inni hajirun ilal Madinah. Aku mau hijrah ke Madinah. Lotong semua, panggilan Umar tuh ternyata memancing perhatian. Sekalian wahai manusia, dengerin, aku hijrah ke Madinah. Yang pengen ibunya menangis, anaknya menjadi yatim, bininya jadi janda, aku tunggu di balik lembah ini. Yang mau menghalangiku, maksud Umar. Ya. Siapa yang ibunya pengen menangis di rumah, menangisi meratapi anaknya. Siapa yang ingin anak-anak yang sudah punya anak menjadi yatim, siapa yang ingin yang sudah punya istri, istrinya menjanda, silakan halangi aku dan aku tunggu di balik ini lembah. Di masa jahiliyah pun mereka masih menghormati Masjidil Haram. Tanah haram itu mereka tidak mau terjadi pertumpahan darah. Makanya ditantang dan ditunggu Umar di balik lembah kota suci Mekah. Gak ada yang berani. Saking mereka tahu bagaimana Umar bin Khattab. Hanya satu-satunya sahabat Nabi yang berani terang-terangan mengumumkan. Nah, peristiwa hijrah ini jauh sebelum hari pernah didapati di dalam mimpi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dalam riwayat dikatakan dia tidur dan bermimpi Abu Bakar
melihat bulan turun dari langit tepat di tengah kota suci Mekah. Kemudian ini bulan masuk ke Masjidil Haram. Setelah sampai di tengah Masjidil Haram, di tengah-tengah Masjidil Haram, maka bercahaya dan menerangi sekitaran Masjidil Haram. Setelah terang Masjidil Haram, naik lagi ke langit ini bulan, kemudian menuju ke kota Madinah. Masuk ke kota Madinah dan menerangi dari kota Madinah tersebut. Setelah terang ini kota Madinah, tidak bergerak bulan itu, melainkan datang banyak bintang mendatangi itu bulan. Ini mimpi Abu Bakar Siddiq. Lalu bulan ini berikut banyak bintang tersebut berpindah lagi dari Madinah menuju ke kota Mekah, masuk lagi ke kota Mekah. Setelah itu naik lagi ke langit ini bulan, kembali lagi ke kota Madinah, masuk ke rumah Siti Aisyah. Lalu setelah itu terbelah bumi, masuklah itu bulan ke dalam perut bumi. Bangun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Bakar ini termasuk sahabat Nabi min ahli ta'bir, yang faham tentang ilmu mentakwilkan mimpi, memberikan apa ibarah daripada mimpi yang didapatkan ini. Ternyata beliau mengatakan dan memahami serta mengetahui bahwasannya bulan yang dimaksud itu adalah syariat Allah yang didatangkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bintang-bintang yang mengikuti dan mendatangi bulan tersebut itu adalah orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar Siddiq mengetahui bahwasannya kenapa itu bulan masuk ke kota Mekah, karena bulan tersebut syariat Islam ini dari itu kota bersumbernya, maka bercahayalah di sekitaran Masjidil Haram. Lalu bulannya ke Madinah. Abu Bakar mengetahui bahwasannya ini bulan, maksudnya Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah dan menerangi Islam di kota Madinah tersebut. Lalu apa ini bintang? Bintang ini adalah para sahabat Nabi, orang beriman yang mengikuti. Lalu balik lagi bintang plus bulannya plus bintangnya menuju masuk lagi ke kota Mekah. Faham Abu Bakar bahwasannya kota Mekah akan ditaklukkan umat Islam. Itulah peristiwa pembebasan kota suci, namanya Fathul Mekah, ya, peperangan Fathul Mekah yang terjadi di akhir tahun-tahun terakhir Nabi sebelum wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian balik lagi bulan itu masuk ke rumah Siti Aisyah. Tahu Abu Bakar Siddiq bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya nanti di kamar di rumahnya Siti Aisyah. Dan terbelahnya bumi, masuk bulan tersebut ke dalam bumi, faham Abu Bakar bahwasanya di situ juga nanti Nabi Muhammad akan dimakamkan. Saat dia bangun, ini ajib. Ini yang mesti kita pahami. Bingung Sayyidina Abu Bakar. Dia mendapatkan dua kebingungan. Yang pertama apa? Kebingungan hijrah, meninggalkan kampung halaman. Di situ dia dilahirkan, di situ dia dibesarkan, kemudian di situ dia sukses. Itu kebingungan pertama. Yang kedua, bakal berpisah dengan Nabi. Artinya Nabi meninggal terlebih dahulu baru Sayyidina Abu Bakar. Ini dua kebingungan yang baru didapatkan di dalam mimpi. Kenapa tujuannya? Kenapa Abu Bakar Allah ilhamkan dengan itu mimpi?
Karena yang paling kuat adalah Sayyidina Abu Bakar ketika salah satu kekhawatiran tersebut sudah terjadi. Apa? Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia. Kagak ada yang kuat. Lihat bagaimana Umar bin Khattab. Man qala anna Muhammadan qad mat, darabtu unuhu bisayfi hadha. Siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal atau wafat, aku tebas kepalanya dengan pedangku ini. Tidak kuat. Ya. Jangan sekali-sekali bilang Muhammad itu mati atau meninggal, melainkan dia seperti Nabi Musa, datang memenuhi panggilan Allah, nanti balik lagi membawa wahyu dari Allah. Siapa berani? Ayo ngomong. Yang lain ada yang pingsan, ada yang nggak bisa ngomong. Ali bin Abi Thalib nggak bisa berkata-kata. Di hari wafat Nabi cuma Abu Bakar yang kuat. Kenapa? Ada ru'ya, mimpi yang sudah didapatkannya terlebih jauh sebelum hari. Kekhawatiran, ketakutan, kebingungan Abu Bakar terhadap hal yang kedua ini, perpisahannya dengan Nabi, sudah dia dapetin. Nabi begitu ketika turun wahyu pertama di Gua Hira, 6 bulan sebelumnya Nabi sudah diperlihatkan Allah di dalam mimpinya Jibril, bahkan diajarkan 5 ayat pertama dari surat Iqra, dan Nabi sudah hafal itu. 6 bulan di bulan Rabiul Awal. Di bulan Ramadan baru Allah mendatangkan secara nyata. Nabi tidak terlalu kaget. Kenapa? Karena sudah dilihat di dalam mimpi. Abu Bakar bingung, iya, tapi ketika itu dialami beliau tidak kaget. Makanya yang berdiri tegak tegar adalah Abu Bakar. Ya, ditenangkan semua penduduk Madinah, termasuk Umar bin Khattab, ditenangkan, dan beliau membacakan Al-Quran, firman Allah, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah tidak pernah mati. Ya, artinya siapa yang tidak menerima keadaan kematian Nabi Muhammad, ya, memang sudah real, realitanya mati, Nabi Muhammad meninggal, tapi Allah tidak pernah mati. Ya. Kemudian ayat Al-Quran lagi dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq, fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal, sebagaimana telah meninggal utusan Allah yang sebelumnya. Apa ya deh? Wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw gulibta fa immata aw gutilta inggalabtum ala agabikum. Ya. Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sama ada utusan seperti Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Apakah dengan matinya Nabi Muhammad atau terbunuhnya Nabi Muhammad kalian murtad kembali ke agama sebelum Islam? Nah, ini yang menguatkan para sahabat, hingga diantara sahabat mengatakan, kayak baru pertama kali aku mendengarkan ini ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, karena beliau yang paling kuat. Jadi kebingungan yang dialami oleh Abu Bakar, pertama hijrah, meninggalkan tempat lahir, tanah bumi yang dicintai, yaitu Mekah. Yang kedua adalah perpisahan dengan Nabi. Lalu berpikir Abu Bakar, dia berpikir di dalam kesendiriannya untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Ya. Apa yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar? Nah, ini yang harus bisa kita ambil untuk diri kita. Beliau mengatakan pada dirinya, amma mufaraqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amrun sa'bun. Kalau perpisahan dengan Nabi ini hasil daripada pemikirannya, dari kebingungannya, membuahkan hasil, dan mendapatkan dari buah hasil itu jawaban. Yang pertama, kalau perpisahan dengan Nabi ini perkara yang sangat sulit. Tapi kalau roghbah fala ubaliha idza kuntu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau meninggalkan kampung halaman, harta benda, rumah, tanah, kebun, semua yang dimiliki dari kekayaannya,
Meninggalkan ini nggak jadi masalah selama aku bersama Nabi. Itu bayangin. Ini hasil atau buah dari pemikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang berat berpisah dengan Nabi Muhammad. Juga berat meninggalkan apa yang menjadi milik kita. Harta benda, kekayaan. Bukan dibawa. Ente kalau mau hijrah dari Tarakan ke kota lain, paling tidak ente jual aset ente di sini kalau pindahnya permanen. Rumah ente jual, kendaraan mungkin ente bawa atau ente jual. Barang-barang di rumah ente kirim atau ente jual. Antara. Tapi mereka orang-orang muhajirin tidak bisa, bahkan dikuasai sama orang-orang kafir Quraisy, yang dengan itu penyebab tercetusnya perang Badar Kubro untuk mengambil kembali hak mereka dengan perdagangan yang dibawahi pimpinan Abu Sufyan balik dari Syam menuju ke kota Mekah, dan Allah mengizinkan hal tersebut ya. Nah, kita kan masih antara lepaskan semua tetap balik lagi ke kita walaupun agak rugi atau mendapatkan untung. Kalau mereka sama sekali tidak bawa apa-apa, nggak apa-apa kata Sayyidina Abu Bakar. Ini prinsip yang bisa kita pelajari dan harus ada pada diri kita ya. Aku ketinggalan, kehilangan semua nggak jadi masalah. Yang penting ya ini, aku harus selalu bersama Nabi. Hartaku hilang nggak jadi masalah selagi aku selalu berdampingan dengan Nabi ya. Asetku hilang nggak jadi masalah selama aku berada di sebelah Nabi. Kekayaanku sirna hilang nggak jadi masalah, diambil orang nggak jadi masalah selama aku bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Pemikirannya itu membuahkan hasil. Jangankan di masa hidupnya, hijrahnya bersama Nabi. Hijrahnya bersama Nabi. Andaikan Umar bin Khattab yang ingin menjadi pendamping, apa yang tidak bisa? Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, singanya Allah ada di situ. Tapi kenapa tidak Allah pilih? Karena kekhawatiran Abu Bakar itu menjadi doa untuknya. Semua urusan dunia nggak apa-apa hilang. Yang penting tidak hilang dariku Nabiku Muhammad SAW. Hijrahnya dipilih sama Allah, pendamping Nabi siapa? Abu Bakar. Itu di masa hidup. Hari-hari dengan Nabi Muhammad. Ya, sahibus sir, teman rahasianya Nabi Muhammad Abu Bakar. Setelah wafat Abu Bakar, di mana kuburannya? Sampingan sama Nabi. Hidup dan matinya selalu bersama Nabi. Karena pemikiran dan menjadi doa untuk setiap yang terjadi kita bisa pahami dan kita ambil pelajaran. Ya. Nanti masih khawatir dengan apa yang ada pada kita? Hilang duit, hilang kekayaan, hilang harta benda. Tapi pernahkah khawatir hilang Nabi dari hati kita? Coba tanyakan itu. Hilang apa yang menurut kita berharga, hilang aset kita. Tapi tidak kita mungkin pernah berpikir terlintas hilang Nabi kita dari hati kita. Tadi Habib Muhammad memberitahukan musibah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf katakan musibah itu banyak. Musibah itu banyak. Termasuk musibah yang besar orang mendirikan sholat 5 waktu sendirian. Termasuk musibah besar. Sholat 5 waktu sendirian. Mestinya berjamaah. Sholat sendirian, udah sholat itu musibah. Musibah besar lagi. Kalau ingin terangkat dari musibah sholat, maka jangan sendirian. Ente tidak dapat musibah. Ajak keluargamu, istri, anakmu, atau ente pergi ke masjid, makmurkan masjid dengan berjamaah, maka kamu tidak tertimpa musibah saat itu. Walaupun ente mendirikan sholat. Dan musibah paling besar ketika tidak ada hubungan di hati manusia itu dengan Nabinya Muhammad. Itu musibah paling besar.
dan yang beriman dari kaum mukminat tidak ada hubungan di hati mereka dengan putri Nabi Muhammad Fatimah Az-Zahra. Berakhlak sebagaimana akhlak mereka. Nanti kalau mau berakhlak, wanita berakhlak seperti akhlaknya Fatimah, berarti dia berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Kenapa? Karena Fatimah bagian dari Nabi dan Nabi bagian dari Fatimah bin Nasil hadis. Ya, Fatimah itu bid'atum minni. Fatimah adalah belahan jiwaku, bagian dari diriku. Yang nyakitin dia, nyakitin aku. Yang ngebahagiain dia, ngebahagiain aku, kata Nabi. Maka tauladan bagi mukminat perempuan yang di dalam, yang mendengar adalah putri Nabi Fatimah. Adalah ibu-ibu orang yang beriman dari istri-istri Nabi Muhammad. Dan kita semua mukmin dan mukminat tauladan kita Nabi Muhammad. Ya. Jangan sampai di dalam hati kita tidak ada komunikasi, hubungan, jauh kita dari Nabi, hanya sebatas tahu di telinga tapi tidak tahu di hati. Dan itu adalah paling besarnya musibah. Allah berikan pemahaman untuk kita insya Allah. Allah jadikan perkumpulan kita yang membawa keberkahan, bertambah daripada kecintaan, bertambah daripada kerinduan, bertambah dalam hati kita perjumpaan dengan Nabi dengan sebaik-baik perjumpaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan perjumpaan dengan kita, kita pun menginginkan perjumpaan dengan Allah dan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan kesehatan untuk kita sekalian, kekuatan untuk kita sekalian, dan kemudahan dalam segala urusan kita sekalian. Kita doakan juga sahibul bait Haji Firdaus, Allah berkahi keluarganya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat derajatnya, Allah gantikan untuknya semua yang dikeluarkannya dengan sebaik-baik ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa doa milad